Kisah ini berawal ketika seorang wanita cantik bernama Amairah Putri Wiguna, yang bekerja sebagai CEO di sebuah perusahaan besar, memutuskan untuk mengunjungi salah satu cabang perusahaannya. Amairah ingin melihat secara langsung kondisi dan situasi kerja di cabang tersebut, perusahaan cabang yang baru diresmikan 1 bulan yang lalu, mencari celah untuk peningkatan yang mungkin diperlukan. Namun, tak disangka, di saat ia baru saja tiba di perusahaan cabang itu, ia bertemu dengan seorang pria yang dulu pernah menjadi temannya ketika masih tinggal bersama orang tua angkatnya di desa. Sudah lama sekali aku tidak melihatnya. Apakah mungkin ini pertanda bahwa hidup membawaku kembali pada masa lalu? Gumam Amairah dalam hati, merasa kagum dengan takdir yang tak terduga ini. Dia teringat akan kenangan bersama pria itu, bagaimana mereka dulu sering tertawa bersama, berbagi rahasia, dan menemani satu sama lain di saat suka maupun duka. Tapi, apa yang sebenarnya akan terjadi setelah pertemuan yang tak terduga ini? Bagaimana jika rasa cinta yang sempat pudar kembali bersemi di antara mereka? Apakah itu akan membuat hidup Amairah semakin rumit? Amairah mencoba untuk menenangkan diri, berbicara dalam hati bahwa pertemuan ini tidak lebih dari sekedar kebetulan semata. Tetapi di sudut hatinya, terdapat rasa penasaran yang membayang, seolah ingin menemukan kembali makna cinta yang sudah lama hilang. Haruskah ia mengejar mimpi lama, atau memfokuskan diri pada tanggung jawab sebagai CEO? Saat Nona Amairah memasuki kantor cabang baru itu, ia disambut oleh pimpinan kantor cabang. Namun, ia tak bisa memalingkan perhatiannya dari seorang lelaki yang ia kenali dari seragamnya. Apakah dia Arga Permana, teman lamaku yang kini menjadi office boy di sini? Gumam Nona Amairah dalam hati. Meski yakin, ia tak merasa nyaman untuk menyapanya di hadapan semua orang. Jadi ia memilih untuk melewati sambutan mereka dan melanjutkan jalannya. Dalam pertemuan dengan pimpinan kantor, Nona Amairah merasa gelisah. Ia penasaran tentang kehidupan Arga, apakah keadaannya baik-baik saja dan mengapa ia bekerja sebagai office boy. Setelah pertemuan selesai, ia tidak ingin membuang kesempatan itu dan memutuskan untuk mencari informasi tentang teman lamanya tersebut. Menemui Pak Glin, pimpinan perusahaan cabang, Nona Amairah mengumpulkan keberanian dan bertanya, "Apa Anda kenal dengan orang yang bernama Arga Permana?" Hatinya berdebar kencang, menunggu jawaban yang mungkin akan mengungkap kisah teman lamanya itu. "Siapa orang itu? Saya tidak kenal," ucap Pak Glin dengan muka bingung setelah mendengar nama yang disebutkan oleh Nona Amairah. "Maaf Nona, kalau tidak salah, dia adalah salah satu OB yang bekerja di sini," ucap Alia, sekretaris Pak Glin, mencoba memberikan penjelasan. Nona Amairah merasa ada getaran dalam hatinya ketika menyadari dugaannya ternyata benar. OB yang ia lihat tadi memang benar sahabat sekaligus orang yang pernah ia sukai waktu dulu, saat ia tinggal di desa bersama orang tua angkatnya. Kenapa perasaan ini tiba-tiba kembali? Aku sudah melupakan masa lalu itu, tetapi mengapa sekarang muncul lagi? Batin Nona Amairah. Rasa haru dan rindu bercampur aduk dalam hatinya. Dalam diam, ia kembali mengingat kenangan manis yang pernah ia ciptakan bersama laki-laki itu di masa lalu. Apa yang harus kulakukan sekarang? Apakah aku harus mendekatinya? Atau membiarkan semua seperti ini saja? Aku tidak ingin menciptakan kegaduhan, namun sulit untuk menyembunyikan rasa ini. Beberapa pertanyaan berkecamuk dalam pikiran Nona Amairah, mencari jawaban yang tak kunjung datang. Akhirnya sebuah keputusan diambilnya, ia berencana untuk menemui lelaki tersebut. Saat Nona Amairah sudah selesai bertemu dengan pimpinan kantor cabang, saat ia pulang lagi-lagi ia bertemu dengan lelaki tersebut, tapi lelaki tersebut masih saja tidak menegur atau memanggil namanya. Bukankah dahulu kami adalah teman akrab? Kenapa dia tidak mengenaliku? Ucap Nona Amairah dalam hatinya. Nona Amairah merasa sangat yakin kalau lelaki itu adalah teman sewaktu dia sekolah dahulu. Saat ia merasakan cinta monyet, karena ia tidak mau membuat lelaki itu berkecil hati jika melihat keadaannya yang telah menjadi seorang yang sukses dan kaya raya, maka ia berencana untuk menemui lelaki tersebut dengan berjalan kaki dan menyuruh sopirnya untuk meninggalkannya. Nona Amairah sengaja menunggu jam pulang,
Ia ingin sekali bertemu dengan temannya tersebut. Tidak lupa ia berganti pakaian, agar temannya tersebut tidak mengenalinya sebagai seorang CEO yang pernah ia temui tadi. Jam pulang pun tiba. Setelah menunggu 1 jam lama, Nona Amairah segera menemui Arga Permana yang hendak pulang dengan menggunakan sepeda motor. Nona Amairah mendekatinya dan memanggil lelaki tersebut. Arga, Arga Permana, ucap Nona Amairah. Maaf, kamu siapa Nona? Sepertinya kita baru bertemu, ucap Arga. Aku adalah Amairah. Masihkah kau mengingatku? Ucap Nona Amairah. Apa? Amairah, apakah ini benar adalah kamu? Ucap Arga Permana, yang memandangi wajah Nona Amairah secara saksama, wajah wanita yang memang selalu ada di dalam ingatannya. Ia juga mencintai wanita tersebut, tapi ia tidak berani mengungkapkan rasa cintanya kepada Amairah saat sekolah dahulu. Iya Arga, ini adalah aku, ucap Amairah lagi. Aku tidak menyangka akan bisa bertemu lagi denganmu, ucap Arga. Ayo naik, sebaiknya kita ngobrol di warung bakso saja, ucap Arga Permana. Baiklah, ucap Nona Amairah yang langsung naik ke atas sepeda motor Arga Permana. Maaf ya, sepeda motornya jelek, ucap Arga Permana, karena suara sepeda motornya yang bising. Semua karena sepeda motor tersebut, termasuk sepeda motor yang sudah jadul dan jarang sekali orang memakai sepeda motor tersebut. Akhirnya mereka tiba di warung bakso. Setelah itu mereka berdua memesan bakso, sambil makan mereka mulai mengobrol. Dari percakapan mereka itu, Nona Amairah tahu kalau Arga sudah 2 tahun berada di kota ini. Sebelum dia bekerja sebagai OB, ia adalah seorang pekerja buruh di pabrik yang ada di desanya. Tapi karena gajinya kecil, ia pergi ke kota ini dan bekerja sebagai OB. Ijazah yang ia punya hanya mampu memberikan pekerjaan sebagai seorang OB saja. Kalau kamu, bagaimana bisa sampai ke kota ini? Ucap Arga. Saya ada di kota ini karena saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Ucap Nona Amairah berbohong. Ia tidak mau membuat Arga merasa minder dengannya. Oh seperti itu, ucap Arga Permana. Kamu tinggal dengan siapa di kota ini? Ucap Nona Amairah. Aku ngekos di sini bersama dengan 2 orang teman sesama OB, ucap Arga. Setelah selesai dan hari juga mulai gelap, mereka akhirnya pulang. Arga mengantarkan Amairah. Setelah berada di sebuah rumah yang cukup besar, Nona Amairah minta berhenti di depan rumah tersebut dan mengatakan kalau ia bekerja di rumah tersebut. Apa aku boleh menemui kamu di rumah ini? Tanya Arga. Gak usah, majikan saya galak. Pembantu tidak boleh menerima teman cowok, ucap Amairah. Lalu bagaimana jika aku ingin menemui kamu lagi? Ucap Arga. Kamu bisa menelponku dan aku akan menemui kamu, ucap Nona Amairah memberikan nomornya. Setelah itu mereka berpisah. Tanpa ada rasa curiga sedikit pun, Arga pun mengiyakan saja ucapan Nona Amairah. Sejak hari itu, hubungan di antara mereka semakin erat. Mereka seringkali bertemu, hingga suatu hari, setelah hampir sebulan lamanya, Arga mengungkapkan perasaannya kepada Amairah. Karena Amairah sudah mengenal Arga dengan baik, ia pun menerima laki-laki itu sebagai kekasihnya. Hari-hari penuh kebersamaan mereka jalani berdua, sampai mereka sudah semakin akrab. Ada apa Arga? Kamu kok terlihat sangat sedih? Ucap Nona Amairah, saat ia melihat wajah Arga. Aku baru mendapatkan kabar yang kurang baik, kalau ibuku yang ada di desa sedang sakit dan memerlukan banyak uang untuk pengobatannya. Ucap Arga. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan membantu kamu. Berapa uang yang kamu perlukan? Ucap Nona Amairah. 5 juta, ucap Arga. Aku bisa bantu, ucap Nona Amairah yang kemudian meminjamkan Arga uang dan langsung dikirim oleh Arga ke nomor rekening adiknya yang ada di desa. Ia sangat senang dan berterima kasih kepada Nona Amairah yang sangat baik tersebut.
Walaupun ada satu pertanyaan di hati dia, tentang dari mana uang tersebut didapatkan oleh Nona Amairah. Karena tidak tenang, akhirnya ia menanyakan asal uang tersebut. Maaf ya Amairah, dari mana kamu mendapatkan uang sebesar itu? Ucap Arga. Kamu tidak perlu khawatir, uang tersebut halal kok. Itu uang yang aku kumpulkan selama aku bekerja. Ucap Nona Amairah. Maaf ya, bukannya aku ingin merepotkan kamu. Ucap Arga yang merasa tidak enak dengan Nona Amairah. Sebagai seorang lelaki, dia yang seharusnya memberikan bantuan kepada wanita, malah dia yang dibantu oleh wanita yang setahunya juga berasal dari keluarga yang juga kurang mampu. Pasti keluarga kamu akan mendapatkan kesulitan bulan ini, karena uang kamu aku pakai. Ucap Arga. Sudah, jangan terlalu kamu pikirkan soal uang tersebut. Sebaiknya kamu berdoa untuk kesembuhan ibu kamu. Ucap Nona Amairah. Iya deh, kalau begitu, aku akan segera mengembalikan uang kamu. Aku tidak ingin menyusahkan kamu. Ucap Arga. Kemudian mereka berpisah, karena Nona Amairah yang ingin pulang naik taksi saja. Ia beralasan tidak mau kena marah majikannya, jika ketahuan bersama dengan seorang pria yang tidak dikenal. Setelah sampai di kosannya, Arga sangat senang sekali dengan Nona Amairah. Rasa cinta di hatinya semakin besar untuk Nona Amairah. Amairah, semoga saja kita ditakdirkan untuk bersama dan menyatu dalam sebuah ikatan pernikahan nantinya. Ucap Arga berdoa kepada Tuhan, agar ia dan Nona Amairah dipersatukan dalam kebahagiaan bersama. Sementara itu, tepat di desa Arga, ibu dan adiknya merasa sangat senang sekali mendapatkan kiriman uang dari Arga. Mereka rupanya sudah berpura-pura supaya Arga mengirimkan uang tersebut.